Halo semuanya, kami kelompok 8 dari kelas Fisika Material. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nova Syahrial, dan kelompok kita selain saya adalah Fitriah Ramadhani, Raffi Farhanantio Nugroho, Muhammad Hibat Al-Halimi, dan Mas Benaya Bernhard Sutanto. Dan dari kelompok 8B kami akan menjelaskan mengenai sifat piezoresistif dari beberapa macam material. Sebelumnya aku izin masuk, kenalin aku Fitria Ramadhani. Di sini aku ngejelasin pengertiannya. Piezoresistif merupakan fenomena yang terjadi ketika resistivitas listrik suatu bahan berubah akibat adanya tekanan atau regangan mekanis. Fenomena ini banyak dimanfaatkan dalam sensor untuk mengukur tekanan gaya atau deformasi mekanis. Sensor piezoresistif ini bekerja dengan memanfaatkan perubahan resistansi listrik yang terjadi pada bahan tertentu saat mengalami tekanan atau regangan, di mana perubahan resistansi dapat diukur untuk menentukan besaran tekanan yang diterima. Yang berikut adalah aplikasi dalam piezoresistif ini. Yang pertama ada sensor tekanan. Sensor tekanan mengubah tekanan mekanik seperti udara, gas, atau cairan menjadi sinyal listrik dengan memanfaatkan perubahan resistansi pada material sensor saat ditekan. Contohnya yaitu sensor tekanan ban pada mobil, pemantauan tekanan fluida dalam pipa industri, pengukuran tekanan atmosferik pada alat cuaca, dan sensor tekanan darah non-invasif. Yang berikut adalah sensor percepatan. Sensor percepatan ini mengukur percepatan dengan mendeteksi perubahan gaya inersia pada masa kecil di dalam sensor. Ketika ada percepatan, gaya ini menyebabkan deformasi yang mengubah resistansi. Contohnya, deteksi orientasi dan gerakan di smartphone, pemicu airbag pada mobil saat terjadi benturan, sistem navigasi inersia pada drone dan robot, dan pengukuran pada mesin industri. Yang ketiga ada sensor gaya atau beban. Sensor gaya atau beban ini bekerja dengan mengubah deformasi akibat beban menjadi perubahan resistansi listrik. Sensor ini sangat akurat untuk mengukur gaya tarik atau tekan. Contohnya ada timbangan digital, mesin uji kekuatan material, sistem pengemasan otomatis, dan alat uji struktur di laboratorium teknik. Yang terakhir ada perangkat medis. Dalam dunia medis, sensor piezoresistif ini digunakan untuk mengukur tekanan tubuh secara langsung. Karena ukurannya kecil, sensitif, dan cocok untuk aplikasi internal. Contohnya itu ada kateter tekanan untuk mengukur tekanan dalam pembuluh darah, sensor tekanan intracranial dalam otak, pemantauan tekanan saluran pernapasan, dan alat bantu pernapasan CPAP untuk pasien apnea tidur. Izin masuk, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ibat Al-Alimi. Saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja piezoresistif. Untuk prinsip kerja dari piezoresistif sendiri itu didasarkan pada perubahan resistansi listrik suatu material ketika material tersebut mengalami tegangan mekanik. Efek ini dikenal sebagai efek piezoresistif. Piezoresistif sendiri bekerja dengan cara mengubah resistansi listrik material saat dikenai tekanan atau regangan mekanik, dan perubahan resistansi ini digunakan untuk mengukur gaya atau tekanan. Nah, yang pertama itu material piezoresistif. Material yang digunakan biasanya adalah semikonduktor seperti silikon atau bahkan konduktif lainnya seperti logam tipis. Namun semikonduktor lebih sensitif terhadap perubahan tekanan. Dan yang kedua itu pemberian tegangan mekanik. Ketika material piezoresistif dikenai tegangan, regangan atau gaya, struktur kristal dalam material tersebut itu berubah. Dan yang ketiga itu perubahan resistansi. Perubahan struktural kristal ini menyebabkan perubahan nilai resistansi listrik material tersebut. Pada semikonduktor, perubahan resistansi bisa cukup besar karena tegangan mekanik juga mempengaruhi jumlah dan mobilitas pembawa muatan. Dan yang keempat yaitu pengukuran resistansi. Perubahan resistansi ini dapat diukur sebagai perubahan tegangan atau arus listrik dalam rangkaian dan dikonversi menjadi besaran fisik seperti tekanan, gaya, atau berat. Oke, sebelumnya izin masuk. Perkenalkan, nama saya Raffi Farhanantio Nugroho. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat piezoresistif pada berbagai bahan material. Bahan material yang pertama adalah silikon. Silikon sendiri adalah material berjenis semikonduktor. Silikon ini juga merupakan bahan piezoresistif paling umum atau paling sering ditemukan. Terutama digunakan dalam mikroelektronika dan sensor MEMS atau microelectromechanical system.
Kelebihan dari silikon ini adalah sensitivitas yang tinggi terhadap regangan dan kompatibel dengan teknologi fabrikasi semikonduktor. Untuk material yang kedua adalah material germanium. Germanium sendiri adalah material berjenis semikonduktor. Germanium ini mempunyai koefisien piezoresistif yang tinggi, tetapi kurang stabil dibandingkan dengan silikon. Kelebihan dari germanium ini adalah sensitivitas tinggi, namun jarang dipakai karena masalah stabilitas dan temperatur. Material yang ketiga adalah polisilikon. Polisilikon ini adalah material yang berjenis semikonduktor. Polisilikon sendiri adalah versi polikristalin dari silikon. Polisilikon sering digunakan dalam sensor tekanan dan akselerometer berbasis MEMS. Kelebihan dari polisilikon sendiri adalah bisa dibentuk dalam proses fabrikasi IC dan tahan terhadap kondisi lingkungan ekstrim. Bisa dibilang ini polisilikon juga material yang cukup fleksibel. Untuk material yang terakhir adalah material karbon. Contoh-contoh dari material karbon ini adalah yang terdapat piezoresistif adalah carbon black, graphene, dan carbon nanotubes atau CNT. Karbon-karbon di atas ini biasa digunakan pada sensor fleksibel dan wearable. Kelebihan dari karbon adalah fleksibel, ringan, cocok untuk elektronik terintegrasi, dan kulit buatan atau e-skin. Poin-poin yang saya dapat dari bahan material yang mengandung piezoresistif ini adalah bahan piezoresistif mencakup berbagai jenis dari semikonduktor seperti silikon dan germanium, logam, komposit karbon, hingga polimer konduktif. Pemilihannya ini bergantung pada aplikasi atau yang kita butuhkan. Misalnya untuk sensor tekanan mikro, silikon adalah pilihan utama. Untuk wearable, sensor, CNT atau polimer konduktif lebih sesuai karena sifatnya yang fleksibel. Dan yang terakhir untuk strain gauge konvensional digunakan paduan logam seperti konstantan. Untuk melanjutkan, perkenalkan nama saya Muhammad Nova Syarial. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari sifat piezoresistif. Yang pertama adalah sifat piezoresistif memiliki sensitivitas yang tinggi, terutama pada material semikonduktor seperti silikon yang memiliki koefisien piezoresistif besar, sehingga mampu mendeteksi perubahan tekanan kecil dengan akurat. Yang kedua, ukuran kecil karena kompatibel dengan teknologi MEMS yang memungkinkan pembuatan sensor mikro untuk berbagai aplikasi. Yang ketiga, sifat piezoresistif memiliki akurasi yang tinggi karena perubahan resistansi dapat diukur secara presisi menggunakan rangkaian seperti jembatan Wheatstone. Yang keempat, sifat piezoresistif memiliki kemudahan integrasi dengan sirkuit elektronik modern yang membuatnya ideal untuk perangkat elektronik canggih. Yang kelima, biaya produksi rendah, khususnya untuk sensor berbasis silikon karena berkat teknologi fabrikasi yang sudah matang. Berikutnya adalah kekurangan dari efek piezoresistif. Yang pertama, yaitu memiliki sensitivitas terhadap suhu karena perubahan suhu dapat mengaruhi resistansi material sehingga memerlukan kompensasi tambahan. Yang kedua, non-linearitas pada berbagai material di mana hubungan antara tekanan dan perubahan resistansi tidak selalu linear, yang menyulitkan pengukuran pada percobaan. Yang ketiga, keterbatasan material karena tidak semua material memiliki efek piezoresistif yang signifikan yang akan membatasi pilihan untuk aplikasi tertentu. Yang keempat, kerapuhan, terutama pada sensor berbasis semikonduktor seperti silikon yang dapat rusak pada tekanan ekstrim atau lingkungan keras. Ya, dan yang terakhir akan saya simpulkan. Sebelumnya, perkenalkan saya Bena Susanto, dan saya akan menyimpulkan semua presentasi tadi ke dalam 5 poin, mulai dari definisi. Efek piezoresistif ini adalah perubahan resistivitas intrinsik material akibat adanya regangan pada bagian kristalnya yang dimanfaatkan untuk mengukur gaya atau tekanan. Yang kedua, material utamanya semikonduktor yang dipakai itu kebanyakan adalah silikon dan germanium karena memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap regangan akibat koefisien piezoresistif yang besar. Kemudian untuk Gauss faktor sendiri merupakan rasio perubahan relatif resistansi terhadap besar regangan yang menunjukkan seberapa peka elemen piezoresistif ini terhadap deformasi mekanis. Yang keempat, untuk aplikasinya, aplikasi utama efek piezoresistif itu mencakup sensor tekanan otomatis dan medis, akselerometer, dan IMU untuk deteksi getaran maupun percepatan, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk kompensasi suhu, desain sensor piezoresistif ini menuntut kompensasi suhu menggunakan jembatan Wheatstone, optimasi resonansi kristal, dan kadar doping untuk mencapai Gauss faktor dan linearitas yang optimal. Baik, semuanya itu adalah presentasi dari sifat piezoresistif dari beberapa
sebagai material dari kelompok B. Terima kasih untuk menonton. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.